Amma ba'd, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sebelumnya kita telah berbincang tentang suatu peristiwa bersejarah yang dilihat, direkam oleh orang-orang musyrikin sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi, yaitu peristiwa renovasi Ka'bah, peristiwa mengangkatnya atau diangkatnya Hajar Aswad oleh Rasulullah SAW di atas selendang tersebut, kemudian diangkatnya selendang tersebut oleh kabilah Arab, lalu diletakkan di Baitullah. Nah, silahkan dibaca tentang hikmah. Apa hikmah dari sana? Sebagian orang ketika membaca sejarah, mendengarkan ustadz menyampaikan tentang sejarah, mungkin dia hanya manggut-manggut saja mengatakan, oh itu kejadiannya seperti itu, peristiwanya seperti itu, Masya Allah. Tapi apa hikmah di balik itu? Silakan dibaca. Hikmah pembelajaran menjadi hikmah dari peristiwa pembangunan Ka'bah dan keterlibatan Rasulullah SAW sebagai penengah. 1. Ketika mereka membuat aturan supaya tidak menginfakkan untuk pembangunan Ka'bah harta yang haram, hasil prostitusi, kezaliman dan riba, menunjukkan bahwa orang Arab memahami sehingga memakan riba. Itulah sebabnya mereka tidak menerimanya dalam pembangunan Ka'bah. Lalu sementara apa yang akan kita katakan terhadap fenomena ini kepada mereka sebelum datangnya cahaya Islam yang berupaya tidak mengeluarkan harta yang haram dari transaksi diribakan dalam neraca kehidupan mereka. Barakallahu fiik. Baik. Kita melihat di sini suatu peristiwa yang benar-benar seharusnya kita renungkan bersama. Orang-orang musyrikin sebelum datangnya Islam, mereka tahu dengan buruknya riba. Mereka tahu dengan kejinya mengurangi timbangan. Mereka tahu dengan jeleknya prostitusi. Bagaimana dengan masa sekarang? Orang-orang udah datang cahaya Allah kepada mereka. Allah turunkan Quran kepada mereka. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Turun firman Allah tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Datang tuh seperti itu kepada kita. Orang-orang musyrikin tahu dengan buruknya riba. Kita malah meremehkan. Syekh menyebutkan hampir tidak ada rumah kecuali melakukan riba. Di perniagaan mereka dengan riba. Modal usahanya riba. Rumahnya dibeli dengan riba. Motornya dengan sistem riba. Di kampung-kampung riba merajalela. Tersebar di mana-mana. Dari orang yang paling kaya melakukan riba, orang yang miskin pun melakukan riba. Seakan-akan satu hal yang biasa. Bayangkan orang-orang musyrikin. Sampai akhirnya pembangunan Ka'bah itu tidak selesai. Nggak selesai. Kita lihat adanya Hijr Ismail. Itu sisa lokasi rumah Allah yang tidak dilanjutkan. Karena apa? Qasrat bihin nafaqah. Nafkah yang halal sudah habis. Mereka tahu nggak mungkin Allah ridha. Terus apa yang harus kita lakukan? Dan ketahuilah, berulang kali disampaikan oleh para ustaz.
sabda-sabda Nabi SAW tentang bahaya riba. Bahkan kehinaan yang menimpa umat Islam, keterbelakangan kita itu bukan karena kita nggak ngerti, bukan karena kita nggak paham ilmu, bukan dikarenakan kita tidak belajar teknologi. Karena muncul ucapan-ucapan keterbelakangan umat Islam ini karena ribut dalam masalah agama mereka. Betul, karena kita ribut nggak mengamalkannya. Amalkan, selesai sudah. Urusan teknologi ya kita belajar teknologi. Tapi apa gunanya teknologi yang tinggi ketika berkah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala? Sejatinya kehidupan dunia ini hanya jembatan yang akan kita tinggalkan. Sebagian orang memakmurkan kehidupan dunianya dengan yang haram. Dia punya rumah yang mewah, punya jabatan yang tinggi, punya mobil yang mewah, punya perusahaan yang besar, semuanya jadi riba. Itu yang dia galakkan. Dia datangkan insinyur yang hebat-hebat untuk memajukan usahanya. Dia gaji dengan gaji yang besar, tapi engkau lupa kalau Allah murka kepadamu. Sebagian orang lupa. Rasulullah SAW mengatakan tentang bahaya riba ya, supaya kita tahu orang musyrik aja takut. Rasul SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Oleh anak akan terus mengingatkan hadis ini. Apabila jual beli kalian sistemnya riba yang terselubung, artinya orang melakukan riba terselubung. Sekarang terang-terangan. Dan kalian sudah merasa nyaman dengan kehidupan kalian, dengan posisi kalian, dengan jabatan kalian. Sibuk dengan pertanian, sibuk dengan villa-villanya. Fulan punya villa di sana satu, villa di sana satu, punya kebun di sana. Sudah semua merasa nyaman dengan posisi dia. Riba, sibuk dengan dunianya, di posisi yang nyaman, yang tidak ingin dia terganggu di posisinya. Wa taraktumul jihad, jihad ditinggalkan. Lalu apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina. Sampai apa? Kembali kepada agama kalian. Islam ini tolong, Islam ini bukan hanya ngurusin urusan tolak. Islam itu agama bukan ngurusin warisan saja, ngurusin pernikahan, ribut keluarga. Islam ini mengurusin semuanya. Kitabullah Al-Quranul Karim itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilun min azizin hamid. Tidak ada kebatilan di belakang depannya. Itu diturunkan oleh Allah yang maha aziz dan maha terpuji. Lalu kita nggak mau ngamalinnya. Dalam masalah ekonomi, ngatakan, oh ekonomi Islam nggak pas kayaknya, nggak bisa dijalankan. Subhanallah. Kita sudah mencoba berbagai macam sistem ekonomi yang ada. Kalau kita bicara coba-cobaan lah. Kenapa kita tidak mencoba Islam? Agama kita Islam. Orang-orangnya Islam. Yang menjalankan pemerintah mayoritas Muslim. Coba. Baik. Jadi ingat. Orang-orang Yahudi. Merekalah yang menjadi salah satu promotor riba. Dan mereka terlaknat karena riba ini. Allah mengatakan wa aklihimur riba. Karena mereka makan riba, Allah hancurkan mereka. Walaupun mereka hidup bergelimang harta, tapi nggak ada, mereka hampa hidupnya. Yang kedua, dibaca. Syagal tasa. Nah.
Iya. Nggak nyambung. Follow ulang aja.